semuanya, nama saya Valencia dan saya dari kelas 9C bernomor absen 22 yang bersekolah di SMP Bina Mulia. Hari ini saya akan menerangkan dan mempresentasikan sebuah materi PPKN yang telah kita pelajari pada semester ini. Ayo disaksikan baik-baik ya teman-teman. Oke, jadi dimulai dari judul kita yaitu Keberagaman Masyarakat Indonesia. Keberagaman suku bangsa. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Pantas saja Indonesia ini sangat beragam. Antara suku bangsa di Indonesia yang memiliki perbedaan, itulah yang membentuk keanekaragaman yang berada di negara kita Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor, sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan datangnya para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadi suku bangsa. Indonesia memiliki karakter yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Suku bangsa biasa juga disebut dengan etnik. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa, yaitu bahasa kita, bahasa Indonesia. Keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan agama dijamin oleh UUD 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaannya dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain itu berbeda. Makanya kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kemudian ada keberagaman adat istiadat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang berbeda di seluruh Nusantara. Hukum adat Van Vollenhoven membagi atau mengkelompokkan wilayah Indonesia dalam 19 lingkungan hukum adat. Pembagian tersebut berdasarkan atas pengklasifikasian berdasar bahasa-bahasa adat yang digunakan sebagai daerah yang di Indonesia, yaitu ada 19. Aceh, Gayo Alas, Batak, daerah Minangkabau, daerah Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Sumatera Selatan, Minahasa, Gorontalo, daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku, Ambon, Irian, Jawa Barat. Vollenhoven merinci Kepulauan Timur termasuk Kepulauan Timor, bagian tengah Timor, Molo, Sumba, bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Safu, Bima, Bali dan Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan terakhir daerah kerajaan yaitu Yogyakarta. Sistem kekerabatan di Indonesia. Sistem kekerabatan yang dianut di masyarakat Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yaitu suatu keyakinan hukum yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa berasal dari moyang yang sama. Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu unilateral dan bilateral. Sistem unilateral adalah sistem yang menarik anggotanya dari hanya satu garis keturunan, yaitu pihak ayah ataupun pihak ibu. Sistem unilateral ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu matrilineal dan patrilineal. Matrilineal hanya menarik dari pihak ibu, sedangkan patrilineal hanya menarik dari pihak ayah. Dan yang kedua adalah sistem bilateral. Sistem bilateral adalah sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ibu maupun garis ayah maupun ibu. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman ini juga mendatangkan beberapa dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia loh teman-teman. Dampak positifnya dapat berupa tercipta integrasi sosial menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, memperkaya khasana budaya bangsa. Dampak negatifnya dapat berupa terjadinya konflik, munculnya sikap primordialisme,
munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Konflik berdasarkan tingkatan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu konflik ideologi seperti peristiwa G30 SPKI, dan konflik politik, yaitu pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Konflik berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 4, yaitu konflik antar suku, pertentangan antar suku yang satu sukunya memiliki perbedaan dalam adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahkan konflik di masyarakat. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu ras dengan yang lainnya. Pertentangan ini juga disebabkan oleh sikap rasialis yang memperlakukan orang-orang berbeda-beda berdasarkan ras yang dipunyai. Dan terakhir, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Penyebab konflik dan upaya pencegahannya. Penyebab adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dalam masyarakat sebagai alat mencapai tujuan. Ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan terhadap pelanggar atas norma sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Di samping ini terdapat gambar orang melakukan konflik. Upaya pencegahan terjadinya konflik dibedakan menjadi 3, yaitu upaya penyelesaian secara preventif, represif, dan kuratif. Upaya secara preventif adalah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu upaya individual, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran diri melalui sikap toleransi terhadap adanya keberagaman di masyarakat. Upaya masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran dalam masyarakat di antara berbagai keberagaman yang ada sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis. Upaya pemerintah, yaitu mencegah terjadinya konflik dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat. Upaya penyelesaian secara represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat masalah itu sedang terjadi ataupun setelah masalah itu terjadi. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan mediasi, menghindari konflik, yaitu salah satu pihak cara menarik diri untuk menghindari konflik, melakukan penangkapan atau pembubaran paksa terhadap orang yang sedang berkonflik melalui proses persidangan di pengadilan. Dan upaya secara kuratif, yaitu upaya yang bertujuan untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat konflik. Saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada adalah kunci agar tidak terjadi konflik. Tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara, misalnya mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri secara berlebihan, tidak menjelek-jelekkan satu bangsa dan agama lain, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain. Di sini ada 3 gambar yang mencontohi penyelesaian secara preventif, represif, dan kuratif. Makna harmoni dalam keberagaman. Pengertian harmoni dalam keberagaman. Harmoni ini berasal dari bahasa Yunani, tepatnya kata harmonia, artinya terikat secara serasi. Harmoni berkaitan dengan keserasian di antara hal-hal yang berbeda, namun berada pada kebersamaan. Prinsip harmoni dalam keragaman bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Egalitarianisme, kesetaraan, saling pengertian, toleransi, kerjasama, keterbukaan, penghargaan atas prestasi. 2.
Makna harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender. Ada 4 faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Contoh dari faktor ekonomi bisa dilihat di gambar di samping. Kemudian, menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Unsur dari sistem sosial budaya terdapat 7, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Penjelasan dari ketujuh sistem ini dapat dibaca sekarang. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, unsur budaya berupa sistem masyarakat dan organisasi sosial merupakan usaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Sistem peralatan hidup dan teknologi, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan. Sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian merupakan bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok atau masyarakat atau sistem ekonomi mereka mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem religi. Unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Dan terakhir, kesenian. Seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian satu masyarakat tradisional. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa aspek permasalahan yang timbul dari keberagaman, yaitu aspek sosial budaya, ekonomi, dan juga gender. Upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dari ketiga aspek tersebut adalah: pertama, aspek sosial budaya atau disingkat dengan sosbud, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengembangkan dan membina budaya Indonesia, memberikan kebebasan generasi muda, mengembangkan dan mengaktualisasikan bakat. Aspek ekonomi, diperlukan persaingan yang sehat dan adil antara pelaku ekonomi, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan, kebijakan pemerintah dalam perindustrian, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global, pemberdayaan UMKM. Aspek gender, kebijakan yang melibatkan perempuan dalam segala bidang, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan, dan perlindungan bagi perempuan. Makna bela negara. Di sini terdapat beberapa istilah penting yang akan dijelaskan, yaitu negara, suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di sebuah satu pemerintahan yang sah. Bangsa, orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, perjuangan, dan mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Terakhir, tanah air, tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan, dan akhirnya meninggal dunia. Fungsi negara terdapat 4, yaitu fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu agar tidak terjadi kekacauan di antara warga negara, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran agar warga negara makmur dan sejahtera, fungsi pertahanan untuk mewujudkan keutuhan wilayah, fungsi keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Tujuan negara terdapat 4, yaitu menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, mencapai perdamaian dunia, menjamin hak dan kebebasan manusia, mewujudkan keadilan sosial, dan terakhir, mencapai kesejahteraan bangsa. Tujuan negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Unsur-unsur negara.
Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah satu negara. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah suatu negara bisa meliputi daratan, lautan, dan juga udara. Pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pemerintahan dalam arti luas yaitu gabungan dari seluruh lembaga dan badan kenegaraan dalam menjalankan pemerintahan dalam arti sempit bisa berupa lembaga negara yang khusus menjalankan kekuasaan eksekutif. Pengakuan dari negara lain, pengakuan de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif, dan pengakuan de jure, pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum. Di bawah ini yang saya telah beri kotak hijau adalah beberapa batas laut teritorial kita dan informasi penting lainnya. Bisa Anda baca jika Anda ingin simak. Dan di sana ada gambar zona ekonomi eksklusif, yaitu batas lautan kita. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman dan gangguan. Bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Bentuk bela negara. Usaha bela negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut ditimbulkan melalui proses pendidikan. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia dipengaruhi oleh pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, dan kemajuan iptek. Tujuan dari pendidikan pendahuluan bela negara ada 4, yaitu kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan atas kesaktian Pancasila sebagai ideologi Indonesia, dan juga kerelaan berkorban untuk negara kita. Di sini ada 7 alasan pentingnya bela negara, yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Negara akan melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Negara akan memenuhi hak-hak warga negaranya, merupakan wujud kewajiban dasar manusia, menjadikan negara tetap utuh dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, merupakan tindakan terpuji karena mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan paling terakhir, manusia wajib menaati aturan hukum. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkannya, dan makna yang bisa diambil dari sini adalah walaupun kita berbeda bangsa, suku, agama, ataupun etnis, kita tetap harus saling menghargai karena kekeragaman merupakan suatu bagian yang penting dari Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan semuanya. Sampai jumpa.